Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Siva, salah satu peserta PKD UIN Songo tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana potensi PMII dalam membangun jaringan. Jadi sebenarnya kalau kita membahas membangun jaringan itu sangat luas sekali. Menurut saya itu mengibaratkan membangun jaringan PMII itu seperti halnya kita berbisnis yang membangun jaringan di mana-mana untuk memperkenalkan suatu produk dari bisnis kita tersebut. Jadi sebenarnya dalam membangun jaringan itu perlu adanya yang namanya teknik lobby atau teknik berkomunikasi. Bagaimana kita berdialog atau berinteraksi untuk mencapai target kita, untuk mempengaruhi orang lain gitu. Sebenarnya dalam teknik lobby itu ada seninya. Apa seninya? Jadi seninya itu yaitu seni mendekati. Bagaimana yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah dekat, dan menimbulkan suatu kecocokan, dan akhirnya timbullah suasana nyaman gitu. Ibaratnya tadi pebisnis melakukan menambah jaringan di mana-mana. Untuk apa? Ya untuk memperkenalkan produk dari bisnis itu kepada orang-orang yang tidak tahu produknya. Kemudian akhirnya orang itu tahu dan akhirnya timbul kecocokan untuk membeli suatu produk tersebut. Yang namanya membangun jaringan itu perlu melobi. Jadi perlu melobi dan perlu relasi yang kuat seperti mengibaratkan kita mempunyai relasi dengan sahabat gitu ya, sahabat yang menjadi kita hebat dan sahabat yang menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat gitu. Dalam melakukan lobby itu kita harus memahami apa jenis-jenis lobby, karakter lobby, dan strateginya bagaimana. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Jadi strategi yang paling dahsyat untuk membangun jaringan itu intinya kita harus sebagai negosiator yang pawai berkomunikasi. Intinya itu sebenarnya PMII dalam membangun jaringan itu tidak harus dibangun dalam acara-acara resmi atau non formal saja, tetapi bisa dilakukan. Membangun jaringan itu dalam PMII itu dapat dilakukan dengan yang lebih santai gitu. Misalnya di acara-acara non formal, misalnya yang hobinya suka ngopi, nanti ngopi bareng, atau bisa jadi yang suka nonton bareng, nanti nonton bareng gitu. Dan akhirnya di situ timbullah untuk membangun sebuah jaringan itu. Misalnya kan kalau ngopi, kalau tidak sambil ngobrol kan tidak enak, kayak kaku gitu kan. Terus misalnya kalau nonton bareng, habis nonton ngapain enaknya ya ngobrol-ngobrol santai dengan topik pembicaraan tertentu. Jadi dari situlah akan timbul sebuah jaringan gitu. Terus bagaimana sih caranya membangun jaringan, misalnya PMI kita dengan PMI luar? Intinya bagaimana membangun jaringan antara PMI yang satu dengan PMI yang lain gitu. Kalau menurut saya itu membangun jaringan lewat PMI itu mudah ya. Misal kita ambil contoh yang mudah, misal PMI Komisariat Universitas PGRI Semarang misalnya mengadakan suatu acara, terus memberikan undangan kepada PMI luar lainnya misalnya. Jadi kalau dapat undangan ya datangi aja, nanti kan di sana akan ngobrol-ngobrol santai, sharing. Jadi nanti dari situ akan menambah jaringan dengan PMI lain, kalau begitu menurutku. Atau bisa juga misalnya PMI Komisariat PGRI Semarang itu melakukan bisnis tentang atribut PMI atau pakaian PMI, atau pokoknya yang intinya
bangsanya itu 4.000 PMI gitu. Jadi nanti bisa kan menjualnya ke PMI lain, jadi nanti akan menambah jaringannya juga gitu. Terus sebenarnya apa sih manfaat bangun jaringan lewat PMI? Sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali. Kalau dapat dilihat contoh kecilnya itu, misalnya kebetulan kita mencari pekerjaan atau butuh sekali pekerjaan, nanti tahu-tahu ada dari senior atau dari sahabat-sahabat kita yang memberikan informasi tentang ini ada lowongan pekerjaan, siapa yang mau gitu misalnya. Itu misalnya nanti bisa juga manfaat lainnya itu yang sudah terlihat menurut saya itu mendapatkan pengalaman organisasi. Tidak juga harus dari organisasi PMI saja. Nanti kan biasanya dari sahabat-sahabat kita atau senior kita membimbing kita untuk melakukan organisasi internal juga di kampus. Ayo ikut organisasi ini. Dari situ kita dapat menambah pengalaman organisasi kita, terus yang dapat bermanfaat bagi kita sendiri untuk pengembangan diri kita misalnya gitu. Dan pasti ada manfaat lainnya yang banyak. Jadi intinya target utama dalam membangun jaringan itu yang memperkuat sifat sosial dan membuang sifat egoisme dari masing-masing individu. Itu sih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.